6 Januari tahun 2026. Saat ini kita tidak lagi memegang ego sektoral. Terima kasih kepada Customs. Pasangan suami istri asal Pakistan dibekuk kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri usai mencoba menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan warga negara asing atau WNA yang diringkus berinisial MJ 36 tahun dan istrinya berinisial SB berusia 29 tahun. Mereka terlibat dalam kurir narkotika dengan modus menyelundupkan di dalam tubuh melalui cara ditelan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Tangerang, Gilbert Samsandro. Rekan Gilbert, silakan laporan Anda. Ya, Alinda, Tribuners maupun berada. Siang ini saya melakukan peliputan pas pengungkapan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu skala internasional yang berhasil digagalkan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan juga kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, di mana pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya terdapat 2 warga negara asing asal Iran yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MJ dan juga SB. Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri yang datang bersamaan menggunakan maskapai penerbangan hendak menyelundupkan narkotika menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, di mana pengungkapan bermula dari adanya pengembangan kasus narkotika pada bulan Juli 2025 lalu oleh Polri, yang di mana diperoleh informasi ataupun didapat entitas terrealisasi diduga merupakan jaringan kurir narkotika lain yang telah sebelumnya berhasil diungkap. Selanjutnya kepolisian lalu menindaklanjuti dengan menjadikan entitas tersebut menjadi target operasi, dan dari informasi yang dihimpun didapati informasi bahwasanya MJ dan juga SB akan datang ke Indonesia membawa narkotika menggunakan maskapai penerbangan internasional yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Januari 2026 kemarin dengan menggunakan maskapai pesawat penerbangan dengan rute Lahore, Bangkok, dan juga Jakarta. Dan setibanya informasi ketibaan tersangka tersebut didapati oleh pihak kepolisian yang ditindaklanjuti menuju pihak Bea Cukai untuk melakukan pengawasan ketat baik secara X-ray ataupun secara pemeriksaan menyeluruh bagian tubuh. Dan didapati dalam tubuh saat melakukan X-ray terdapat benda yang dicurigai. Meskipun dalam barang bawaan tidak ditemukan adanya indikasi narkotika ataupun paket barang haram akan dimasukkan ke Indonesia, namun dalam tubuh kedua penumpang tersebut didapati benda asing yang dicurigai sebagai narkotika. Selanjutnya SB dan juga MJ pun dibawa ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk untuk dilakukan pemeriksaan ronsen dan juga didukung dengan pemeriksaan medis CT scan. Dan pasca hal tersebut dilakukan, hasilnya didapati bahwasanya pihak kepolisian, pihak Bea Cukai menemukan adanya indikasi narkotika dan langsung kembali berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kedua tersangka menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan dari pertemuan tersebut, kedua tersangka diminta untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pil yang telah diketelan, dan di mana diketahui bahwasanya penumpang MJ yang merupakan suami menelan 97 kapsul pil yang mengandung sabu seberat 1.075 gram ataupun 1,07 kilogram. Dan istrinya yakni SB menelan 62 kapsul seberat 563 gram. Dengan demikian total mungkin 1,5 hingga 1,6 gram kilogram sabu ditemukan dari dalam tubuh kedua tersangka tersebut. Dan setelah dikeluarkan dilakukan pemeriksaan, terdapat 1.639 gram narkotika jenis sabu atau 1,6 kilo. Adapun penyelidikan tersebut berdasarkan analisis risiko berkelanjutan yang dilakukan antara instansi yang ada di wilayah komunitas Bandara Soekarno-Hatta sejak 6 hingga 8 Januari 2026. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Sugatot Sugeng Wibowo, menyebut upaya pengungkapan penyelundupan narkotika jenis sabu ini ditaksir mampu menyelamatkan 8.199
8.196 jiwa dan juga potensi penghematan biaya rehabilitasi kesehatan sebesar 13,11 miliar. Atas perbuatannya, SB dan MJ pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Gatot menyebut pun keberhasilannya menjadi bukti penindak komitmen keseriusan dari pihak Bea Cukai dan juga kepolisian memberantas adanya upaya peredaran narkotika skala internasional yang hendak diedarkan di dalam negeri ataupun di Indonesia melalui melalui pintu gerbang Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Demikian Alinda lapor sampaikan. Tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa hasil penegahan yang dilakukan secara kolaborasi oleh Mabes Polri, dalam hari ini Direktur Reserse Narkoba, kemudian dari Bea Cukai, serta dari Badan Karantina, yang intinya bahwa kita semua akan terus berkolaborasi untuk melakukan pencegahan ataupun upaya-upaya masuknya barang-barang ilegal ke dalam maupun keluar dari wilayah NKRI. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan. Pak, ini memang jaringan atau seperti apa, Pak? Apakah sudah berkali-kali melakukannya? Ya, kalau dilihat dari ini kan untuk narkoba, ini adalah berdasarkan hasil analisis ya dari pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya pada bulan Juli. Dari pengungkapan itu dapat tergambarkan sindikasi yang dilakukan oleh pihak luar yang dalam hal ini warga negara Pakistan, karena pada saat yang bulan Juli itu ada warga negara Bangladesh Bangladesh dengan Pakistan untuk ininya kita memprofiling tersangka yang saat ini kita tangkap. Rencananya akan disebar kemana tujuannya? Tujuannya yang pasti sekarang ini di Jakarta ya. Tadi ada bahwa ada menelan kill ya untuk kedua pasangan ini kan. Ya. Itu modus baru atau memang sudah? Oh, ini sudah modus yang sering kali dilakukan. Mungkin polanya kan setiap waktu ke waktu mungkin terjadi perubahan. Ketika saat ini menggunakan metode yang ini, tentunya kita akan terus mempelajari bahwa modus-modus yang lain pun pasti akan digunakan. Mungkin yang lebih paham ini nanti dari pihak Bareskrim untuk bagaimana ini modus-modus yang sering dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.